Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Bill Lobster Farm. Kali ini sesuai topik saya akan mereview kolam pemijahan saya. Seperti apa spesifikasi, kepadatan, serta produktivitas kolam ini akan saya jelaskan. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang belum, silakan tekan tombol merah untuk di-subscribe sehingga Anda bisa terus menyaksikan tayangan ini dan terus mendukung channel saya. Oke? Yuk kita simak videonya berikut ini. Ya, jadi ini adalah kolam pemijahan saya, pembibitan indukan saya dengan kolam terpal berukuran 2 kali 2 meter. Disinilah saya jadikan sebagai tempat pemijahan. Semua indukan-indukan saya kumpulkan di sini. Jadi untuk spesifikasi kolam terpal ini terbuat dari rangka pipa dan pakai terpal yang sedikit tebal atau yang semi karet. Tapi ya inilah konsekuensi kolam terpal, juga terdapat kebocoran akibat dicapit. Tetapi itu bisa kita antisipasi ketika mengisi air pertama. Usahakan jangan sampai ada lipatan di dasar kolam. Tapi mudah juga karena walaupun bocor ini bisa ditampal. Jadi bisa dilihat ini bekas tampalan. Kemudian saya menggunakan kolam ini terdiri dari ukuran 2 kali 2 meter, satu filter air, kemudian satu pompa air, tentunya saja dengan shelter. Sekali lagi, untuk kepadatan kolam ini saya tebar 45 ekor indukan dengan perbandingan 60% betina, 40% jantan. Nah, seperti inilah kondisi kolam saya. Dan selama saya membudidaya kolam ini, menggunakan kolam budidaya ini, kolam pemijahan ini, saya sudah berhasil sekitar 3 periode atau 3 kali panen dengan indukan-indukan ini saja, sehingga sudah berotasi. Dan kali ini juga sudah ada lagi yang berhasil bertelur. Ini coba saya ambil, yang satu ini sepertinya sudah bertelur. Nah, ini bisa kita lihat, ini baru saja bertelur atau di usia 2 mingguan mungkin ini. Dan ini setahu saya indukan-indukan ini juga sudah pernah menetaskan telurnya di kolam penetasan massal saya. Jadi sangat produktif. Ketika dilepaskan lagi ke tempat ini, langsung melakukan proses pemijahan lagi. Jadi seperti itulah. Di sini ada sekitar 3 atau 4 ekor yang sudah bertelur secara kasat mata. Saya mengamatinya. Namun saya belum panen untuk saya pisahkan sebab saya masih harus membuat satu kolam lagi untuk pembesaran, sehingga bibit-bibit saya yang di sekitaran kolam ini akan saya pindahkan dulu ke kolam pembesaran. Lalu bekas atau kolam tempat bibit yang sebelumnya akan saya jadikan kembali sebagai kolam penetasan massal. Oke. Nah, saya menjelaskan di sini keunggulan dari kolam pemijahan dengan bentuk atau ukuran seperti ini. Jadi melalui pengalaman saya merasakan begitu sangat baik hasil yang diperoleh dari kolam pemijahan seperti ini, dengan padat tebar 45 ekor per 4 meter persegi. Artinya per 1 meter persegi terdapat 10 ekor indukan. Nah, ini sangat efektif sebab dengan tingkat kepadatan seperti ini saya bisa mendapatkan indukan-indukan yang selalu berhasil pijah atau berhasil kawin dan bertelur. Nah, ini disebabkan karena tingkat kepadatannya sesuai dan kolamnya tidak terlalu luas, sehingga interaksi antara jantan dan betina itu selalu seling terjadi, dan itu bisa merangsang proses kawin daripada indukan-indukan lobster. Seperti inilah
Kemudian pengaturan shelter. Pengaturan shelter saya coba buat seperti ini, berbentuk U atau letter U, dengan bagian-bagian tertentu, pojok-pojok serta bagian arah salah satu sisinya saya tidak tempatkan shelter untuk dijadikan sebagai area molting atau area bebas. Nah, seringkali di bagian sudut itu lobster-lobster ini molting mencari area yang luas dan tidak diganggu oleh lobster-lobster lainnya, seperti itu. Jadi untuk yang pertama, rekomendasi saya untuk kolam pemijahan yang efektif, usahakan pada tebar itu sekitar 10 indukan per meter persegi, sehingga bisa kita tahu berapa untuk ukuran 1x2, bisa kita tebar 20 ekor indukan dengan perbandingan 60 berbanding 40% jantan dan betina. Nah, kemudian yang kedua, untuk persyaratan lainnya seperti yang saya amati di kolam saya, untuk efektivitas bertelur juga kita harus perhatikan dari sisi pemberian pakan. Pemberian pakan di kolam pemijahan ini saya rutin memberinya 1 hari 1 kali di malam hari dengan kapasitas yang banyak, terutama kecambah dan kacang hijau. Itu sangat merangsang proses bertelur daripada lobster air tawar atau indukan-indukan kita. Yang ketiga adalah kolam pemijahan sebagai tempat kawin daripada lobster-lobster kita ini diusahakan agar jangan sering dilewati orang atau terganggu oleh manusia. Nah, saya di tempat ini sangat aman, sangat tenang, dan sangat jarang saya untuk mengganggu mereka. Saya biarkan aja begitu, dan saya amati saja pada saat saya akan memberi pakan, sehingga saya tidak ceroboh untuk selalu mengamati, mengganggu ataupun merubah sistem yang ada. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa lobster air tawar itu akan berkembang biak ketika sudah sesuai atau sudah terjadi adaptasi dengan lingkungannya. Makanya untuk tips yang saya akan berikan yaitu dari kondisi awal Anda melepaskan indukan di dalam suasana kolam itu, usahakan untuk tidak merubah lagi posisi shelter atau sering mengganggu keadaan kolam itu sendiri. Nah, itu juga menjadi berpengaruh untuk proses bertelur daripada lobster air tawar. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai rekomendasi saya untuk Anda yang ingin membuat kolam pemijahan, namanya saja kolam pemijahan, untuk lobster air tawar perlu kita buat seefisien mungkin. Nah, saya merekomendasikan untuk ukuran 2x2 ini sudah sangat efektif dengan pada tebar 40-45 ekor. Sebab apa? Dalam sistem budidaya untuk lobster air tawar kita perlu mengevaluasi atau mengecek indukan-indukan kita apakah sudah bertelur atau belum dengan melalui pengamatan. Nah, olehnya menurut saya dengan ukuran 2x2 meter itu sangat mudah kita mengecek dengan kepadatan 40 ekor, karena melalui pengamatan saja kita sudah bisa melihat ada atau tidaknya yang bertelur, sehingga bisa kita panen yang bertelur saja. Artinya kalau kita memiliki kolam pemijahan cukup luas, nanti akan sangat menyulitkan kita untuk mengecek indukan kita yang bertelur. Bisa saja ada yang lolos atau ada yang tidak mendapat bagian untuk kita periksa. Nah, inilah yang saya maksud. Efisiensi bagi saya untuk kolam pemijahan sebaiknya tidak terlalu besar, maksimal 2x2 atau 2x3 ataupun 1x2 dengan pada tebar 10 ekor per meter persegi. Nanti kalau Anda membutuhkan kolam yang luas, itu digunakan untuk kolam pembesaran, karena itu tidak perlu Anda cek. Itu untuk kolam pembesaran Anda cukup biarkan saja dan diberi pakan. Sementara untuk kolam pemijahan per bulan sekali kita perlu melakukan pengecekan atau sortir indukan yang bertelur. Dengan kolam yang tidak terlalu besar, sangat memudahkan kita untuk proses pengecekan tersebut. Nah, inilah bentuk efisiensi yang coba saya lakukan di kolam budidaya saya. Oke, semoga bermanfaat.
dan semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi. Oke, salam capit dan jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan tayangan ini. Terima kasih.